diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yakni majelis taklim, majelis sholawat, majelis silaturahim, pendek kata majelis soleh. Kita lakukan semua ini di tengah-tengah kesibukan kita sebagai kepala keluarga yang sehari-harinya kita punya kesibukan bekerja, berusaha, mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak istri yang soleh, solihah. Tentu bukan hal yang mudah buat kita sekalian di tengah-tengah kesibukan kita untuk menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Oleh karena ini bukan perkara yang mudah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wala auladukum. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian melalaikan untuk mengingat Allah, dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Ruginya bagaimana ruginya? Karena nanti ketika kita sudah meninggal, amalnya kurang, di dalam kubur mendapatkan siksa. Maka zaman dulu ada puji-pujian begini bunyinya kurang lebih. Rugi dunya rajadi apa rugi akhirat bakal cilaka. Ani kubur mendapat siksa, mungkar nakir ketemu sirah. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, mari kita sama-sama kita gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, baik ibadah yang berupa mahdoh, artinya ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti salat, membaca Al-Qur'an, wiridan, membaca Al-Qur'an, puasa Ramadan, itulah contoh ibadah mahdoh, artinya ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau melalui ibadah-ibadah ghairu mahdoh, artinya ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita bersilaturahim, berhubungan sesama manusia. Contohnya lagi kita bekerja, ya, bekerja berhubungan dengan masalah kegiatan dunia. Tetapi kita niatkan bersama-sama agar kerja kita, bergaul kita, termasuk tidur kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita dalam hidup ini adalah ibadah sesuai dengan
tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia sesuai dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi semata-mata kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan yang lainnya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Saya mengutip pernyataan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau berkata begini, Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla yadkhulahu warda rabbahu qabla ayyalqahu. Yang artinya, beruntung sekali bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kalimat ini oleh pensyarah yakni Syekh An-Nawawi Al-Bantani penyusun kitab, nama kitabnya apa? Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Kalimat ini dijelaskan oleh beliau atau disyarahi. Yang dimaksudkan meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya adalah menggunakan atau mentasarrufkan harta kita dalam beberapa macam kebaikan sebelum harta itu hilang, sebelum harta itu lepas dari diri kita. Kita gunakan sebaik mungkin harta kita ini untuk kebaikan. Kita punya duit sebagian buat beli baju. Baju itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangin badan kita. Jadi badan kita ini, kata salafus soleh, seorang ulama besar yang soleh, ulama terdahulu, kata beliau, jadi ketika anggota badan kita ini diberikan pakaian, ya, pakaian yang bagus, yang baru, maka anggota badan kita ini akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngeluh, enggak dersulah bahasa Jawanya. Enggak dersulah. Contoh misalkan kaki kita dipakai sepatu yang bagus, kaki kita ini akan bersyukur kepada Allah. Rasanya senang, ya. Bisa pakai sandal jepit, kali sandal yang bagus, kaki kita ini akan senang. Gitu. Sebagian lagi harta kita gunakan untuk kebutuhan keluarga kita, sebagian lagi untuk urusan sosial, ya, sebagian lagi untuk sedekah, untuk infak, untuk amal jariah. Ini namanya kita menggunakan harta kita dalam beberapa macam kebaikan. Ada kalanya untuk diri sendiri kita baik, ada kalanya untuk keluarga kita baik, ada kalanya dengan tetangga kita, teman-teman kita baik, ada kalanya untuk urusan masjid, pembangunan yang lainnya. Ini namanya menggunakan harta kita dalam beberapa kebaikan. Itulah yang dimaksudkan meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian kalimat wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntung sekali bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Maksudnya adalah, ya, kita selagi hidup mengerjakan amal-amal soleh, yang mana amal soleh itu akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Mumpung kita masih hidup, ayo bareng-bareng mengerjakan berbagai macam amal kebaikan supaya di dalam alam kubur kita nanti punya temannya berupa amal soleh. Itu yang dimaksudkan dengan membangun kuburnya sebelum kita menempatinya. Nah, kemudian kalimat wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu, dan ridho kepada Tuhannya sebelum menjumpai Tuhannya berupa kematian. Maksudnya ridho dengan Tuhannya atau kepada Tuhannya adalah
mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi dengan kita mengerjakan sebagian daripada bentuk ketaatan yang kita mampu, itu artinya kita telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikon sholat kita sholat, disuruh puasa kita puasa, disuruh zakat bagi orang yang sudah kewajiban zakat, disuruh haji bagi orang yang sudah mampu haji. Nah, disuruh ngaji juga kita ngaji, disuruh silaturahim kita silaturahim, disuruh sedekah kita sedekah. Nah, ini namanya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama bacakan sholawat atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, ini saya ingat dengan almarhum Bapak Toto ya, teman kita yang saya anggap sebagai senior saya ya. Mari kita sama-sama menghadiahkan bacaan suratul Fatihah. Kita tunjukkan kepada beliau. Dulu saya pernah bercanda dengan Bapak Tomo, Mas Tomo, waktu di dalam majelis taklim Al-Hidayah. Mas Tomo, siapa yang meninggal duluan, maka itulah yang kita bacakan doa. Saya masih ingat ya. Tapi alhamdulillah dua-duanya masih hidup. Saya masih hidup, Mas Tomo masih hidup. Pernah bercanda kayak gitu. Siapa yang meninggal duluan, nanti dialah yang kita doakan. Ya, saya ingat. Nah, yang meninggal duluan almarhum Bapak Toto, kita sama-sama doakan dengan kiriman bacaan suratul Fatihah ya. Mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Irdillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم خصوصا إلى حضرة أرواح أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي عنهم، وخصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى حضرة الإمام الجنيدي، وخصوصا إلى حضرة الإمام الشيخ القاسم القشيري، وخصوصا إلى حضرة الإمام الشيخ الحسن الشاذلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. شكر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى حضرة مؤلف الكتاب بجوري الشيخ إبراهيم البجوري، ثم خصوصا إلى حضرة مصنف الكتاب الأذكر الإمام النووي الدمشقي، وخصوصا إلى حضرة مصنف الكتاب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الشيخ الإمام عبد الرحمن، وخصوصا إلى حضرة أئمة مذاهب الأربعة، وخصوصا إلى حضرة الإمام المالكي، وخصوصا إلى حضرة الإمام الشافعي، وخصوصا إلى حضرة الإمام الغزالي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شكر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى حضرة مؤسس نهضة العلماء الشيخ سبحتي هدي الشعري، وخصوصا إلى حضرة يحيى الباندين، وخصوصا إلى حضرة
sehingga fi haji Abdullah Mas'ud usul ila hadrati fi Ashrafi usul ila hadrati sehingga fi haji Sardinya Hasan usul ila hadrati sehingga fi haji Hanafi usul ila hadrati sehingga fi haji Tuhar Ma'nun wa usul ila hadrati Minahul Karim usul ila hadrati Kiai Kasiran usul ila hadrati Haji Usman wa usul ila hadrati Ustaz Muqtasim usul ila hadrati Ustaz Usman wa usul ila hadrati Tawiluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa husaina ruhi Bapak Toto bin siapa? Jasman. Husain ila rohi Bapak Toto bin Jasman almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syai'ul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Semoga dengan berkahnya bacaan surat Al-Fatihah yang hendak kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita, untuk yang masih hidup, semoga orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan untuk yang sudah meninggal dunia, kuburnya dijadikan pertamaan dari pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk istri kita semuanya. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah ini kita bacakan bersama-sama. Istri kita masuk golongannya istri yang sholihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan bersama-sama. Istri kita diberikan kesabaran dalam berkhidmat kepada kita selaku suami, diberikan kesabaran di dalam melayani, mendampingi kita selaku suami dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit. Semoga istri kita senantiasa setia mendampingi perjalanan kita semasa hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila arwahi wal jadi wa qulai wa qulubi azwajatina sya'uli lahunna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah untuk putra-putri kita semuanya, baik yang sudah terlahir di dunia maupun yang masih berada dalam kandung istri kita. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih, yang solihah, yang berakhlakul karimah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa berguna bagi nusa, bangsa serta agama. Al-Fatihah ila arwahi wal jadi wa qulubi auladina sya'uli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk segala hajat kita, baik urusan dunia, urusan keagamaan, urusan akhirat. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan bersama-sama,
apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liqadi hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mohon keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, yakni Ibu RT ya, yang kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Ibu RT segera diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bisyifa Ibu RT ya. Surati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ahli qaryati Sidon. Syawlila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma astaghfir li jami'a ahli qaryah. Allahumma astaghfir li jami'a ahli qaryah. Allahumma astaghfir li jami'a ahli qaryah. Saudaraku rahmatullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, ini ya anggap saja kita bertepatan dengan 7 hari atau 7 harian meninggalnya almarhum Bapak Toto ya. Sedikit saya bercerita kenangan saya dengan Bapak Toto. Jadi saya punya kenangan yang tak bisa dilupakan. Insya Allah sepanjang hidup saya akan saya kenang dan insya Allah tidak bisa terlupakan selagi akal pikiran saya sehat normal, nggak pikun. Punya 2 kenangan. Yang satu saat orang tua dari Mas Tomo Depok sana ya, Mampang masih ke sana dulu. Saya Mas Mundasir perumahan baru ya. Iya, pokoknya di sana perumahan. Mas Dirin yang saya ingat ini 2 orang. Ya, yang lain-lain mohon maaf ada yang ikut tapi saya lupa. Yang jelas Mas Mundasir, Mas Dirin. Jadi ketika mau jalan ke sana, Bapak Toto ini langsung kayak gini. Pak Ustaz, saya saja di depan. Langsung beliau di depan. Naik motornya kenceng beliau. Waduh, saya agak geleng-geleng ya. Tapi sudahlah pasrah saja ya. Pasrah saja. Emang naik motornya hebat, saya akui. Saya saat itu masih ngerasa lebih muda tapi naik motornya nggak seberani beliau. Ya, saya punya kenang-kenangan itu. Pulang pergi beliau yang bawa motor, saya terima bonceng 1. Nggak terlupakan itu, kenangan indah. Nggak tahu sudah berapa tahun itu. Ada 10 tahun kali ya. Lebih. Yang kedua, saat temennya Mas Mundasir kalau nggak salah, yang warung sembako dari ya, rumah sakit Perikasi ke sini, ya, kiri itu, ya itu, ya. Waktu itu ada undangan Majelis Taklim dan Hidayah, nggak tahu acara 40 hari atau apa, pokoknya terkait ada yang meninggal ya keluarga. Saya nyampe di situ, yang nyambut Bapak Toto. Begitu saya buka tas, waduh, kopiah saya ketinggalan. Pak, kopiah saya ketinggalan. Ya udah usah pakai kopiah saya aja. Saya pakai kopiahnya Bapak Toto. Jadi punya 2 kenang-kenangan yang tak bisa saya lupakan. 1, beliau membonceng saya dalam keadaan kenceng. 2, meminjemi kopiahnya Bapak Toto untuk saya ya.
Karena saya nggak mungkin rasanya saat itu saya balik lagi atau nggak pakai kopi ya wagu banget lah ya. Ya wagu banget ya. Jadi saya dipinjemin ya. Semoga ya walaupun kelihatannya amalan yang sepele, tapi saya melihatnya walaupun Bapak Toto itu ya saya akui memang nggak serajin Mas Umar ya datangnya ke majelis taklim saya, tapi melihatnya Bapak Toto itu benar-benar ngaku banget sama saya melihatnya benar-benar ngaku ya. Dan insya Allah ya semoga ya dengan pengakuan beliau, dengan ketulusan beliau, dengan rendah hatinya beliau ya, ngaku saya sebagai nggak tahu sebagai gurunya, nggak tahu sebagai ustadznya, nggak tahu sebagai teman dekatnya, apapun itu, semoga masuk dalam doa saya, Allahumma ji'alna wa talamizana wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa min ahli kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami, jadikanlah murid-murid kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi golongannya orang-orang yang ahli ilmu. Artinya sepanjang hidupnya senang mencari ilmu pengetahuan, walaupun nggak pinter, tetapi sepanjang hidupnya nggak melupakan ilmu pengetahuan. Artinya masih terus mau mencari ilmu sepanjang hidupnya. Wa min ahli kalimati la ilaha illallah, dan masuk golongannya orang-orang yang ahli tauhid, yakni la ilaha illallah, dalam hidupnya berzikir la ilaha illallah, mati pun dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang saya maksudkan. Semoga atas ketulusan beliau masuk dalam doa saya. Begitu Mas Umar ya. Jadi insya Allah Bapak Toto almarhum ini min jumlati atau min ahli khair, termasuk golongannya orang-orang yang ahli kebaikan, dan min jumlati minal muta'allim, termasuk golongannya santri, termasuk golongannya murid, termasuk golongannya orang-orang yang tidak putus belajar dalam hidupnya, walaupun sering bolong, tapi saya akui memang aktif sepanjang hidupnya. Ya, terakhir bulan apa itu? Terakhir sebelum puasa kita masih ketemu ya. Masih, artinya beliau insya Allah demen, senang, mendukung dengan orang-orang yang rajin ngaji. Ini ya terkait dengan 7 harian dari almarhum Bapak Toto. Insya Allah kita semuanya menjadi saksi bahwa almarhum Bapak Toto ini termasuk orang-orang yang tidak putus dalam belajar, dan semoga apa yang pernah beliau lakukan terkait dengan masalah amaliyah, ubudiyah, kalau ada salah-salahnya ya, merga kebodohannya, sebab ketidaktahuannya, tetapi karena beliau tidak putus belajar, masih mau mendekatkan diri ke majelis taklim, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Kumari. Itu manfaatnya bila kita tidak putus belajar. Lanjutkan tetap ya. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya Pak Minto ya. Soalnya belum ngaji. Ini baru mukadimah. Ya lama sedikit nggak apa-apa lah ya. Saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kemarin masih pembahasan tentang seputar surat Id. Ini masih sedikit lagi saya teruskan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ganti bab, ganti pembahasan, walaupun masih sama-sama pembahasan tentang surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru fi Idil Adha khalfas salawati al-mafrudati min mu'adatin wa fa'itatin wa kadha khalfa ratibatin wa nafli mutlaqin
wa sholatu janazatin min subhi yaumi arafata ila al-asri min akhiri ayami tasyriki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan membaca takbir atau bahasa kita adalah takbiran. Disunahkan takbiran pada hari Idul Adha. Ya, pada hari Idul Adha ya setiap ba'da sholat fardu khalfa sholawatil mafruḍah, setiap ba'da sholat fardu kita disunahkan takbiran. Baik sholat fardu itu berupa sholat ada, artinya sholat yang ada dalam waktunya, ataupun sholat yang diqodho. Ya, di hari Idul Adha ada sholat zuhur yang di luar dari waktunya, kan harus kita qodho. Di hari Idul Adha atau malam Idul Adha ada sholat isya, ada sholat subuh yang kebetulan kesiangan umpamanya, kita lakukan qodho. Sholat tidak dalam waktunya juga disunahkan takbiran setelah selesai sholat. Termasuk adalah sholat rawatib, sholat ba'diyah kita disunahkan takbiran. Sholat qobliyah kita disunahkan takbiran setelah sholat. Ya, selesai sholat qobliyah ya, sambil nunggu imam, misalnya kita mau berjamaah takbiran. Jadi itu disunahkan. Termasuk sholat sunat mutlak. Ya, pokoknya sholat mutlak. Apalagi sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat duha, ya, selesai sholat duha kita disunahkan juga takbiran. Sholat sunnah yang lain, misalkan witir, misalkan tahajud, misalkan hajat, misalkan istikharah, juga disunahkan setelahnya kita takbiran. Dan juga setelah kita sholat jenazah, ya Idul Adha ada orang meninggal, disolatkan jenazah di situ. Setelah selesai sholat jenazah kita disunahkan takbiran juga. Jadi barangkali ini Pak Jaja tahun depan ada orang meninggal pas Idul Adha. Imamnya ngajak kita membaca takbiran, kita jangan kaget. Imam disunahkan. Kalau ada pertanyaan dari kapan dimulai disunahkan takbiran terkait dengan Idul Adha, min subhi yaumi arafah, dimulai dari subuhnya hari Arafah. Berarti di tanggal 9 sebelum Idul Adha kita sudah disunahkan takbir mulai waktu subuh. Ya, misalkan besok nih tanggal 9, ya. Jadi besok masuk waktu subuh sudah disunahkan takbiran. Ya. Sekalipun kita belum sholat subuh, tapi kita sudah sholat sunnah fajar misalkan, ya. Sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, kita sudah disunahkan untuk takbiran. Di situ mulai disunahkan takbiran. Nanti kita sholat zuhur di hari Arafah juga disunahkan takbiran. Qobliyah, ba'diyah, duhanya juga begitu. Asarnya di hari Arafah juga begitu. Apalagi maghribnya sudah memasuki malam Idul Adha. Nah, sampai kapan? Akhirnya atau batas akhirnya sampai akhir daripada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu tanggal berapa? Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Kalau ada pertanyaan jumlah total ada berapa hari disunahkan takbiran terkait dengan Idul Adha? Jumlah total ada 5 hari terhitung dari subuhnya hari Arafah, hari nahar atau Idul Adha sudah 2 plus 3 hari
tasdid. Jadi jumlah totalnya disunahkan takbiran itu ada 5 hari terkait dengan Idul Adha, 1 hari sebelum Idul Adha, 3 hari sesudah Idul Adha. Jadi setiap ba'da sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah yang lainnya, biarpun itu bukan sholat qobliyah ba'diyah. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan saya kasih waktu. Saya lanjutkan sedikit biar besok ganti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyihadut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hasamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Boleh ditambahkan kalimat atau boleh ditambahkan pembacaan salat Nabi setelah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Boleh ditambahkan begitu sudah. Barangkali besok-besok mendengarkan takbiran kok disertai dengan pembacaan salat Nabi beserta pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya, keturunannya, maka itu dalam kitab Bajuri keterangannya sunnah. Wa yusannu ayyazida as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalimatnya disunahkan untuk menambahkan membaca sholawat serta salam setelahnya tadi takbiran yang biasa kita baca, terakhirnya ada bacaan sholawat Nabi. Mas Jadi yang biasanya ini jadi katakanlah porinya yang biasanya bikin ya. Saya kasih tahu Mas Jadi ya, kalimat-kalimat yang lain saya pikir sudah familiar di telinga kita, di lisan kita, tapi untuk sholawat Nabinya ini yang barangkali belum familiar, dalam arti masih jarang kita dengar, masih jarang kita mempraktikkan. Saya kasih tahu. Jadi disunahkan, keterangannya di dalam kitab Bajuri jelas ya. Kalau saya praktekkan tadi dari awal, sama seperti yang lain-lain yang biasa kita dengar, yang biasa kita ucapkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ini ada tambahan kalimat La ilaha illallah wa la na'budu illa hu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Begitu ya. Ini barangkali penjelasan dari saya terkait dengan 2 hari raya serta hal-hal yang ada hubungannya dengan 2 hari raya. Dari saya sampai di sini dulu pembahasan seputar 2 hari raya. Pada pertemuan berikutnya insyaallah saya akan menyampaikan pembahasan yang lain.
Barangkali ada yang disampaikan dari teman-teman sekalian, saya kasih waktu sebentar, monggo. Ada nggak? Kalau itu Ya. kan Ada biasanya dua, ya Mas. silakan kan. Mas Taufik dulu. Ya. Iya, Ada. enggak, silakan. Biasanya kan kalau Iya. itu kan cuma sampai yang dipakai cuma satu ya. Gimana? Kalau kalihal Ya. kafirun. Iya. Biasanya kan jarang, yang dua itu jarang. Iya. Itu kan termasuk itu termasuk doa atau termasuk apa itu? Termasuk doa atau bukan? Ya, soalnya kan itu kan biasanya kan Ada yang pada satu dua ya. ya banyak kan. Ya, ya. Kafirun, munafikun. Jadi begini, jadi kalimatnya dari depan begini ya. La ilaha illallah wa la na'budu illahu mukhlishina lahuddin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya hanya Allah saja sebagai Tuhan. Wa la na'budu illahu, dan kami tidak akan menyembah selain Ia, selain Dia. Di depan tadi apa? Kami tidak akan menyembah kecuali Ia, kecuali Allah. Ia-nya ini Allah. Dengan ikhlas menyembah kepadanya, dengan ikhlas karena agama. Sekalipun orang-orang kafir itu membenci, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir nggak suka, sekalipun orang-orang musyrik itu nggak suka, sekalipun orang-orang munafik itu nggak suka, kami akan tetap menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, jadi kalau dibilang doa, ya bukan doa, tetapi ini sebuah ikrar, saya pikir sebutnya. Sebutan Ya, orang-orang. pernyataan ya, pernyataan sikap bahwa tidak satu sikap kita sebagai orang beriman, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah sebagai Tuhan kita, dan kita tidak akan menyembah kecuali kepada Ia. Sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak suka kepada kita, kita dengan ikhlas akan menyembah Allah. Begitu. Ya, jadi bukan doa tapi ikrar ya. Berarti nggak ada itu ya. Ya. Yang dibaca cuma satu berarti nggak Kurang lengkap apa ya? Ya, sebenarnya kalau bicara Kurang lengkap lah. kafir, ya, secara otomatis orang kafir ini apa? Kupit. Sudah mencakup ya, pasti menyekutukan. Tapi barangkali di sini kafir saja belum cukup, karena bisa jadi ada orang Islam tapi masih melakukan kesyirikan, ya, masih melakukan kesyirikan. Nah, barangkali juga ada orang Islam tapi masih masuk golongannya orang-orang munafik. Nah, itu. Jadi artinya tambahan kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun itu akan lebih, bahasa ininya lebih spesifik ya, itulah yang Menekankan ya, yang menekankan. Jadi kalau kafir saja kan, kalau kafir udah jelas ya, namanya orang kafir ya pasti menyekutukan, ya. Pasti menduakan Allah, ya, itu udah pasti, ya. Tapi barangkali ada orang yang ngakunya Islam tetapi nyatanya masih menyekutukan, ya, masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, barangkali, nah begitu. Jadi biar masuk ke situ. Ya. Jadi ini ikrar bukan doa ya. Nah, itu. Jadi nggak masalah juga sih disebutkan satu saja, nggak masalah. Jadi ini kalimat tambahan dari pensyarah dalam kitab, matanya nggak ada kalimat itu. Jadi adanya di dalam kitab Bajuri, dalam kitab Fathul Qoribnya nggak ada. Itu namanya tambahan dari kitab syarah. Itu pernyataannya di sini dinyatakan wa yusannu ayyazida ba'da ma dzakarahu asy-syarih. Jadi disunahkan menambahkan kalimat itu. Silakan Mas Didi.
Dan Setelah dibaca nggak apa-apa ya tadi ya, nggak apa-apa. Istilahnya dianggap kesunahan. Silakan. kan setiap takbir Ya, ada Allahu Akbar kabiro. ya. Itu ada yang 2 kali langsung ke situ, ada yang 3 kali, kadang ada yang enggak. Ya, ya. Itu ada patokan apa gimana itu? Ya kalau bilang ada patokan karena di sini penyusun kitab mengatakan begini. Wasihotut takbir. Sihotnya takbir adalah susunan kalimat daripada takbir. Ya. Begini kayak gitu. Jadi di sini ya. Jadi oleh penyusun kitab di sini dikatakan wasihotut takbir. Susunan takbiran, bahasa kita takbiran ya. Begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-a'saba wahdah. Baru tambahan La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu yang tadi ditambah, yang dimulai dari la ilaha illallah wa la na'budu. Di sini dinyatakan wa yusanu ayazida, disunahkan untuk menambahkan kalimat ini termasuk sholawatannya. Jadi misalkan nggak hafal ya tadi saja udah cukup. Susunan kalimatnya sebenarnya di sini begini ya. Ya barangkali memang ya karena takbiran itu kita mendengar dari kecil, kebanyakan istilahnya apa ya, dengar-dengar saja tanpa ada pelajaran secara khusus ya, kalimatnya, runtutannya, kalimatnya seperti apa saja, susun kalimatnya barangkali begitu Mas Dedi ya, sehingga si A dengan si B itu beda-beda. Ada yang Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah katsira, bisa jadi ya. Yang benar yang ini tadi ya, 3 kali nah, kalimat Allah Akbar 3 kali, lanjutkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 2 kali, dilanjut walillahil hamd, Allahu Akbar sekali. Jadi yang pertama takbir yang 3 kali, dilanjut 2 kali, dilanjut sekali, baru lanjutannya yang tadi ya. Jelas ya? Baru kabiro walhamdulillah. Jadi untuk ke kabiro ini ada 3 fase lah. Pertama takbir 3 kali, ada jedanya la ilaha illallah, terus lanjut takbir 2 kali, ada jedanya lagi la ilaha illallah, terus ketiganya takbir sekali, baru lanjut kabiro. Jelas ya? 3 kali, 2 kali, sekali, baru kabiro, baru lanjutannya kayak gitu ya. Biasa kan kadang-kadang udah dapat misalkan Ya. 3 balikan ya. Ya. Baru berkabiro itu nggak mengapa itu ya. Ya kalau bicara nggak mengapa, Karena kan balas-balasan itu kan ya. Iya kan begini. ya, Baca. Akhirnya udah selesai 3 kali balikan atau 5 ya. ya, Ntar baru kita ambil ke korinya lah itulah. ya kalau mau istilahnya kita sebagai imam, ya kita tadi misalkan kita sebagai katakan di situ imamnya ya, yang memimpin. Ya caranya tadi kayak gitu. Jamaah dikasih kesempatan baca takbir 3 kali kan?
ya kita lanjutkan lagi terus. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang ada yang Iya. nggak pakai korinya lah, udah langsung aja takbir semua gitu, nggak, jadi nggak seni lah gitu ya. Iya. Ya. Kadang-kadang gitu. Pakai itu. Ya itu diharuskan apa setiap kali baca Allah Akbar kabiro, nah itu Itu apa? lengkapnya maksudnya itu berarti lengkap. Iya itu Ya lengkapnya. itu lengkapnya ya. Jadi nggak bisa dikatakan kalau nggak lengkap begitu terus nanti dinyatakan nggak benar kayak gitu ya. Kurang Ya. enak kalau imam nggak pakai refleks itu Ya, nggak iya, enak. kalau Iya. ada. Hampa itu rajinnya, Iya. sepi gitu. Kalau ada Ya itu caranya ya kalau menjadi imam, jadi memimpin itu biasanya kalau banyak orang kan kayak gitu biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kasih ke jamaah. Ya, jangan menirukan, kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, kita lanjut, nanti kasih jamaah lagi kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi intinya untuk imamnya ya dilengkapi. Masalah jamaahnya ya kasih aja 3 kali gitu, yang takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Soalnya rasanya nggak mungkin semua jamaah itu hafal lengkapnya, ya. Ya jadi jamaah rata-rata ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kan itu yang hafal kebanyakan, yang mayoritas ya. Udah kasih itu, tapi untuk imamnya jadi lengkapin, ya, untuk lengkapin. Sekali-kali Pak Imamnya kan. Enggak terus juga. kadang masing-masing udah temik satu udah nyanyi diem aja gantian doang gitu, Ya, yang nggak paham gitu. ya pertama Udah memang capek. soal takbiran, saya memang belum pernah mendengarkan ada semacam istilahnya latihan atau kajian khusus seputar takbiran, kalimatnya seperti apa, caranya bagaimana kan. Rata-rata insya Allah takbiran itu ya bisa dibilang bahasanya apa ya? Ya pokoknya karena kalimatnya terlalu mudah ya, Allahu Akbar kayak gitu, jadi orang niru-niru aja lah. Ya, pokoknya kalimatnya itulah. Gitu ya. Udah kita setahun sekali ya Pak Dokter ya. 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 Jadi makmum aja. Ya begitu ya. Jadi jamaah. Ini untuk yang jadi imam ya, saya harap apalah ya. Kalau nggak hafal ya paling nggak memiliki tulisan. Masalah jamaahnya ya biar itu segitu nggak apa-apa. Kita yang melengkapi, karena nggak mungkin semua jamaah itu Ya, kasih hafal istirahat sejenak secara- lah gitu ya jamaahnya. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qali bila hidayah wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.